menampakkan tangis. Selamat mendengarkan. Sedangkan Sheila dan Mami Salma sedang asyik dengan acara siram-menyiram. Hingga mereka tidak menyadari kehadiran Brian di sana karena terlalu asyik. Mami Salma juga sesekali bercerita banyak hal yang membuat Sheila melupakan kebosanannya karena harus berada di mansion besar tersebut terus-menerus. Sayang, kamu senang? Tanya Mami Salma di sela-sela kegiatan mereka. Iya, Mi, Sheila senang banget, jawab Sheila dengan girangnya. Tak lama kegiatan mereka pun selesai, mereka segera menuju ke arah Papi Boni yang ternyata sudah ada Brian di sana. Ada Brian, Mi, ucap Sheila dengan antusias karena menurutnya sekarang Sheila jarang sekali bertemu sang suami. Bahkan di malam hari saja Brian datang saat Sheila sudah tidur dan berangkat saat Sheila masih tidur juga, membuat Sheila merasa jarang sekali bertemu dengan sang suami. Jika ingin keluar, Brian tak menemaninya, terpaut malah menyuruh Laura yang harus menemaninya, membuat Sheila merasa sangat jauh dengan Brian. Terkadang Sheila mencoba menelpon Brian pun hanya jawaban singkat yang dibalasnya. Padahal akhirnya ini Sheila sering sekali banyak kemauannya dan juga nafsu makannya yang lebih tinggi. Iya sayang, ayo ke sana, ajak Mami Salma. Sampai di depan Papi Boni dan Brian, Sheila tak langsung berbicara dengan Brian karena merasa sedikit takut jika sang suami malah menolaknya. Entah mengapa Sheila berpikir seperti itu, tetapi untuk berjaga-jaga saja Sheila tidak memeluk sang suami. Sedangkan Mami Salma dan Papi Boni yang melihat kecanggungan dari Sheila kepada Brian pun menyuruh mereka berdua untuk ke kamar saja untuk istirahat. Lebih baik kalian istirahat dulu, sana ke kamar. Dan sayang, kamu bersih-bersih dulu ya, sahut Mami Salma dan diangguki oleh Sheila. Mereka berdua pun segera ke kamarnya dengan Brian yang mengikuti Sheila yang sudah berjalan terlebih dahulu. Brian merasa sang istri sepertinya menghindarinya, padahal kan Brian yang sedang menghindari Sheila untuk kebaikannya. Meskipun di mansion tidak ada orang yang mengawasi, namun Brian harus lebih hati-hati. Siapa tahu orang tersebut menyewa mata-mata, bukan? Sampai kamar, Sheila lebih dulu masuk ke dalam kamar mandi karena dia merasa sudah lengket sekali setelah menjeremi tanaman tadi. Karena di luar cuacanya sangatlah panas membuat Sheila banyak berkeringat, apalagi sekarang Sheila merasa sedikit berat untuk berjalan. Padahal usia kandungannya belum sampai 9 bulan dan masih 6 bulan. Brian yang ditinggal Sheila ke kamar mandi pun memilih untuk duduk di sofa dengan membuka iPad-nya untuk melihat email yang masuk. Saat sedang asyik dengan iPad-nya, Sheila sudah selesai mandi dan lebih segar lagi dengan baju casual namun tetap memperlihatkan kecantikan dari sang istri. Brian seketika terdiam melihat penampilan sang istri, padahal dia sudah biasa melihat sang istri menggunakan pakaian seperti itu. Tetapi bagi Brian, sang istri selalu saja mempesona setiap saat, membuatnya tidak bisa kalau berjauh-jauhan seperti ini terus-terusan. Sheila yang mendapat tatapan seperti itu pun seketika merasa malu karena tatapan Brian, namun ia mencoba menetralkan detak jantungnya. Setelah dirasa sedikit tenang, Sheila pun membaringkan tubuhnya di kasur untuk tidur siang. Karena ia merasa beberapa hari ini ia merasa sering sekali mengantuk dan lebih banyak tidak dari mada makan, meskipun nafsu makannya juga naik 2 kali lipat dari biasanya. Brian yang melihat sang istri tidak melihatnya sama sekali itu pun terasa sedikit aneh. Dengan sikap sang istri, segera Brian berbaring di samping sang istri yang tertidur membelakanginya. Jujur saja, Brian sendiri sangat capek harus bersikap seperti itu dengan Sheila. Namun dia belum tahu siapa orang yang memata-matainya. Bagaimana jika orang itu tahu Sheila dan mencoba untuk mencelakai sang istri? Itu akan membuat Brian takut. Namun saat Brian mencoba untuk memejamkan matanya, Brian mendengar isakan tangis dari wanita di sampingnya. Sedangkan Sheila mencoba sekuat tenaga untuk tidak menangis. Namun sia-sia saja usahanya, karena air matanya terus saja turun saat Brian berbaring di sampingnya. Detak jantung Sheila juga semakin meningkat. Ia terisak, namun harus menahannya agar tidak sampai keluar suara, karena bisa membuat Brian mendengarnya.
Padahal Brian sudah mendengar isakan dari Sheila, karena bagi Sheila, yang bergetar menandakan bahwa dia menangis. Membuat Brian tidak tega, sehingga dia pun memeluk Sheila dari belakang. Membuat Sheila terkejut dan seketika, isakannya semakin terdengar. Meskipun tidak keras, namun tetap membuat hati Brian sedikit sakit, melihat orang yang ia sayangi malah menangis seperti ini. "Kenapa?" Begitulah tanya Brian. "Kenapa? Kamu masih bilang kenapa?" ucap Sheila dengan sedikit isakan tangis. "Asal kamu tahu ya Brian, kamu sepertinya sudah gak sayang sama aku lagi. Buktinya, sekarang kita jarang sekali bertemu. Bahkan untuk bicara sama kamu aja butuh tenang ekstra. Di telepon pun, kamu cuma bilang jawab singkat. Dan sekarang kamu bilang kenapa?" sahut Sheila dengan tangisan yang lebih kencang lagi. Akhirnya Sheila mengutarakan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Beberapa minggu ini Brian memang sangat berbeda sekali dengan Brian yang Sheila kenal. Tidak seperti dulu lagi. "Maaf sayang, aku bukannya mau menghindar, tetapi ada hal yang mengharuskan aku untuk melakukan itu," ucap Brian mencoba menjelaskan kepada sang istri. "Alasan apa?" "Aku gak bisa beritahu akan hal itu sayang." Setelah itu Sheila pun membalikkan badannya dan akhirnya melihat ke arah Brian. Mereka berdua saling bertatapan dalam waktu lama dengan air mata Sheila yang sudah membasahi wajah cantiknya yang natural tanpa make up itu. "Bri, mengapa aku merasa bahwa aku sama sekali belum mengenal kamu lebih dalam lagi ya?" sahut Sheila, membuat Brian mengernyitkan dahinya tak mengerti. "Apa maksud kamu sayang?" tanya Brian meminta penjelasan. "Aku merasa kalau kamu sepertinya memiliki rahasia yang belum aku ketahui." "Apa itu Bri? Kamu kasih tahu aku, biar aku gak terus-terusan memikirkan hal itu. Kamu selalu saja menghindar kalau aku tanyakan hal itu," sahut Sheila dengan air mata yang terus saja keluar. Ucapan Sheila tadi membuat Brian dia membisu. Tidak mungkin kan dia mengatakan bahwa sebenarnya selain sebagai seorang presidir, dia juga sebagai ketua mafia klan Elang, salah satu klan yang sangat berpengaruh di dunia mafia. Karena Sheila pasti akan terkejut akan hal tersebut. Apalagi Sheila selama ini termasuk orang yang sangat bersih dan jauh dari hal-hal seperti mafia. "Sayang, bukannya begitu. Aku tidak menyembunyikan apapun dari kamu sayang," ucap Brian mencoba mengelak ucapan Sheila. "Bri," gumam Sheila pelan. "Sayang," balas Brian juga mengusap lembut pipi sang istri agar tidak menangis lagi. Kemudian membawa Sheila ke dalam pelukannya, menyalurkan kehangatan yang sudah sangat ia rindukan beberapa minggu ini. Dan Tiffany yang sekarang berada di kos sewaannya pun teringat akan Tuan Jeffrey, orang yang berjanji akan membantunya untuk membalas dendamnya kepada Sheila. Tapi setelah kejadian waktu itu di pesta, Tiffany tidak pernah lagi melihat batang hidungnya, bahkan di klub langganannya pun Tuan Jeffrey-nya itu tak pernah kelihatan. "Iya, Tuan Jeffrey kok gak pernah kelihatan lagi ya? Apa dia sekarang melarikan diri yang gak mau bantu aku?" tanya Tiffany pada dirinya sendiri seperti sedang menerawang sesuatu hal. Tiffany pun mencoba menelepon Tuan Jeffrey-nya itu, namun tidak diangkat. Ia mencoba untuk menelponnya lagi, siapa tahu tuannya itu sedang tidak mendengarkan teleponnya tadi. "Kemana sih Tuan Jeffrey ini?" sahut Tiffany dengan sedikit kesal. Karena tak kunjung mendapat respon, akhirnya Tiffany pun memilih untuk pergi ke klub mahal yang biasanya Jeffrey kunjungi untuk bermain dengan beberapa jalang dan juga sering Tiffany kunjungi untuk mencari uang sebagai jalang. Sungguh perpaduan yang sangat pas sekali, bukan? "Hai Tiffany, tumben sekali kamu kesini jam segini?" tanya pemilik klub, di mana dia sangat paham bagaimana jadwal Tiffany ke klub mereka. Namun melihat Tiffany sekarang berada di sana, membuat pemiliknya tersebut pun bertanya-tanya. "Miss, aku datang ke sini untuk menyenangkan Tuan Jeffrey.
Karena aku beberapa waktu ini tidak bisa menghubunginya, sahut Tiffany. Oh, Tuan Jeffrey. Aku sebenarnya juga tidak tahu Tiffany, karena sudah lama tidak melihatnya datang ke klubku ini. Padahal dia adalah salah satu pelanggan VIP di sini, sahutnya dengan sedih karena harus kehilangan pelanggan kayanya. Apa? Jadi Tuan Jeffrey-nya juga tidak datang ke klub? Tanya Tiffany dengan sedikit ada keterkejutan di dalamnya. Iya, ada apa memangnya? Tanya pemilik klub. Enggak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengetahui kabarnya saja, sahut Tiffany. Oh iya, Miss. Tahu alamat Tuan Jeffrey gak? Aku merasa sepertinya ada yang tidak beres deh, sahut Tiffany. Aku nggak tahu soal itu. Tapi sepertinya aku punya alamat markas dari Tuan Jeffrey. Kau tahu sendiri kan, beliau adalah salah satu ketua mafia di klannya. Ucap wanita tersebut membuat Tiffany tersadar dengan ucapan pemilik klub tersebut. Kalau begitu, aku minta alamatnya, sahut Tiffany. Tak lama Tiffany pun mendapatkan alamat yang diberikan oleh pemilik klub. Dengan tergesa-gesa, Tiffany pun segera menuju ke alamat tersebut. Saat menuju ke sana, Tiffany sama sekali tidak tahu kemana arahnya, karena dia hanya berpaku pada GPS yang ia nyalakan itu. Tak lama dia pun sampai di sebuah bangunan tua yang menampilkan kesan kumuh dan tak terawat, yang berdiri di sekitar kawasan pinggiran kota, yang pasti tak ada orang yang berniat untuk berkunjung ke situ. Sampai di sana, Tiffany segera berjalan ke arah pintu, di mana di sana ada beberapa orang penjaga yang Tiffany menghadang Tiffany di sana dengan muka garangnya. Ada perlu apa Nona di sini? Tanya salah satu anak buah Liam. Aku mencari Tuan Jeffrey, sahut Tiffany dengan tegasnya. Apa hubungan Nona dengan Tuan Jeffrey? Tanya orang tersebut. Aku pokoknya ada urusan dengan Tuan Jeffrey, dan sepertinya aku tidak pernah melihat wajah kalian deh, sahut Tiffany penuh penyelidikan. Nona, tunggu di sini. Akan saya panggilkan bos saya, sahut salah satu anak buah tersebut kemudian masuk ke dalam. Saat ini Liam sedang berada di markas dengan beberapa anak buahnya yang ia kirim dari Jerman ke sini. Dia ingin membalas dendam kepada Brian, sehingga dia harus memiliki rencana yang matang, bukan? Saat sedang bersantai di markas setelah membahas masalah pamannya, tiba-tiba Richard, anak buah kepercayaan Liam, datang menghampirinya dan memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari paman Jeffrey. Tuan, di luar sana ada seorang cewek yang sedang mentuan Jeffrey, ucap Richard membuat Liam mengenyitkan dahinya. Pasalnya, sekarang semua anak buah dari pamannya sudah tertangkap. Terus siapa yang mencari pamannya lagi? Siapa? Tanya Liam. Saya juga kurang tahu Tuan, tapi dari tadi dia mencoba untuk menerobos masuk. Padahal saya sudah bilang kalau Tuan Jeffrey tidak ada, sahut Richard lagi, membuat Liam mengerti. Setelah itu ia pun berdiri dari duduknya dan berjalan ke depan menghampiri orang yang sedang mencari pamannya. Karena setahu Liam, seluruh anak buah paman Jeffrey-nya itu adalah laki-laki dan tidak ada yang perempuan. Sampai di depan dia melihat ada seorang wanita seksi yang sedang berdiri di depan pintu markas pamannya, membuat Liam bertanya-tanya siapa wanita tersebut. Karena emang Liam sudah lama sekali tidak melihat ada wanita di sana. Ia masuk ke dalam markas. Mungkin karena dia sudah lama berada di Jerman, sehingga banyak yang ia lupakan di sini. Cari siapa? Tanya Liam dengan nada tegasnya melihat ke arah Tiffany. Sedangkan Tiffany yang melihat ada sosok tampan yang kekar di dalam rumah kumuh tersebut, membuat matanya berpindah tak percaya bahwa masih ada stok pria tampan di dunia ini setelah ia tahu bahwa mantan bosnya itu sudah menikah. Halo, cari siapa? Teriak Liam karena melihat wanita di depannya ini malah terbengong di sana. Tiffany yang mendapat ucapan tersebut yang langsung tersadar dan mulai menetralkan pikiran dan jantungnya. Saya ingin mencari Tuan Jeffrey, kemana ya? Tanya Tiffany dengan nada sopannya. Tuan Jeffrey? Tanya Liam dan diangguki oleh Tiffany. Iya. Dia sedang tidak ada di sini. Kemana dia? Aku sudah menghubunginya dari tadi,
tapi selalu tidak diangkat. Kerutu Tiffany. Ada apa memangnya kau mencari pamanku? Oh, jadi Tuan Jeffrey itu pamanmu. Berarti kamu tahu bukan di mana dia sekarang? Aku tahu, tapi tidak bisa memberitahukanmu karena aku sendiri sedang berusaha untuk bertemu dengannya. Sahut Liam, membuat Tiffany mengenitkan dahinya ketika mengerti. Kenapa memangnya? Apakah ini ada hubungannya dengan aku yang tidak bisa menghubunginya? Tanya Tiffany dengan keponya. Sampai kapanpun, kalau kau menghubungi pamanku itu, dan kau tidak akan pernah bisa dapat balasan. Karena sekarang, dia sedang dikurung oleh musuh bebuyutan. Sahut Liam, entah mengapa dia memberitahukan hal tersebut kepada wanita di depannya. Musuh bebuyutan? Siapa? Klan Elang. Maksudnya? Pemimpin klan Elang, mafia di negara ini, bahkan tidak ada yang menandingi kekuatan mereka. Sahut Liam, yang memang mengakui kekuatan musuhnya itu. Mafia? Sahut Tiffany sambil menutup mulutnya tak percaya bahwa dia akan mendengar kata mafia di dunia ini. Karena dia merasa hal tersebut hanya ada di dalam cerita novel. Siapa? Brian. Liam menjawab dengan singkat. Namun nama terkejut membuat Tiffany malah terkejut untuk yang kedua kalinya. Brian? Maksud kamu Brian Prestige Art Company? Tanya Tiffany mencoba untuk memancing Liam agar menjawabnya. Dengan respon Liam sangat membuat Tiffany terkejut lagi karena dia menganggukkan kepalanya mengiyakan ucapan dari Tiffany. Sedangkan Tiffany sudah terkejut untuk yang kesekian kalinya. Karena ia tak menyangka bahwa mantan bosnya itu adalah seorang mafia. Tiba-tiba mengingat akan keluarganya yang meninggal secara tragis. Dan juga hilangnya semua aset rumahnya itu. Semua ternyata ulah dari mantan bosnya. Hal itu membuat Tiffany tiba-tiba merasa marah kepada Sheila. Namun langsung takut juga mengingat kemarahan dari Brian yang bisa melenyapkan siapapun yang berurusan dengannya. Terima kasih.